siapkan PPT-nya aja ya biar langsung mulai. Izin share screen. Boleh. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Ya, sudah. Sudah. Kita bisa mulai ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Miss Ika dan Listri Sensei serta Latifa Nabil Az-Zahra dalam seleksi Filmapres FPB UMY 2022. Kepada Latifa Nabil Az-Zahra, kami persilahkan untuk mempresentasikan gagasannya dalam waktu 10 menit. Bisa dimulai? Ya, silakan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan, nama saya Latifa Nabil Az-Zahra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil gagasan ide kreatif yang berjudul Penggunaan Inovasi Teknologi Sensor sebagai penunjang dalam membangun budaya literasi membaca di Desa Tegal Sari, Cilacap. Menurut Elizabeth Soulsby, 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Literasi membaca adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan merefleksikan bacaan tertulis untuk mencapai suatu tujuan. Rendahnya minat baca menjadi pemicu awal fenomena di mana tidak adanya ketertarikan dan partisipasi masyarakat Indonesia di dalam menumbuhkan budaya literasi. Menurut OECD 2009, pada tahun 2009, rata-rata skor literasi Indonesia sebesar 402, padahal rata-rata skor minimal literasi internasional adalah sekitar 500. Lalu menurut Riyadmah 2016, dalam survei UNESCO, Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 atau perbandingan 1:1000 orang yang menyukai membaca buku. Meningkatkan minat literasi bangsa harus dimulai dari para generasi muda yang peka dan peduli terhadap dunia pendidikan. Untuk menghadapi generasi emas tahun 2045, maka masyarakat Indonesia, khususnya para intelek muda, sebagai agen perubahan, harus berbenah diri agar menjadi suatu jawaban yang tepat untuk menjawab tantangan global. Hal ini berkaitan dengan agenda yang telah disahkan oleh PBB pada 25 September 2015 tentang Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada efisiensi dalam membangun masyarakat dunia atas semua persoalan. Mengambil poin keempat SDGs, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua kalangan, menjadi latar belakang dalam pengambilan ide serta judul ini. Karena saya ingin memberikan sebuah inovasi teknologi yang dapat diakses oleh siapa saja, baik itu di kota besar maupun di daerah terpencil, tertinggal, dan terbelakang di seluruh Indonesia. Pada penelitian ini berfokus di Desa Tegal Sari, Cilacap. Dalam ide gagasan kreatif ini, mengambil Desa Tegal Sari sebagai daerah penerima manfaat, mengingat bahwa sumber daya manusia di daerah tersebut cukup banyak, terutama anak usia remaja berkisar antara 9 sampai 20 tahun. Selain sumber daya manusia, di daerah ini masih terdapat beberapa tempat yang dapat dimanfaatkan untuk meletakkan perpustakaan mini agar masyarakat dapat tergerak untuk membaca. Selain itu, hal mendasar yang menjadi alasan pemilihan penelitian di desa tersebut dikarenakan terdapat 30% masyarakat di daerah ini yang mengalami tingkat buta huruf.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap menempati posisi urutan pertama angka putus sekolah. Meskipun terdapat sumber daya manusia yang banyak, tidak menjamin seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat buta huruf dan memberikan ilmu yang cukup bagi anak-anak putus sekolah, serta dapat mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan. Perpustakaan mini merupakan sebuah inovasi unggulan yang dicanangkan dapat membantu masalah di bidang pendidikan. Seperti namanya, yaitu mini, maka bentuk dari perpustakaan ini lebih kecil dan ramping. Tidak seperti perpustakaan pada umumnya yang berada di dalam ruangan dengan rak yang besar, perpustakaan mini ini lebih seperti kotak pos surat. Kami membuat inovasi perpustakaan mini yang dilengkapi dengan 3 sensor utama, yaitu sensor LDR, sensor Arduino Uno, dan sensor servo yang dapat menyesuaikan segala kondisi cuaca yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga memanfaatkan sumber daya alam berupa panel surya. Berikut ilustrasinya. Dalam ilustrasi tersebut, kami menggunakan sensor servo sebagai sensor penggerak pada bagian atap. Ketika sensor LDR mendapatkan cahaya, maka atap akan terbuka dan sirkulasi udara akan masuk ke dalam kotak perpustakaan mini. Sedangkan sensor Arduino Uno akan mendeteksi cuaca hujan untuk memberikan sinyal kepada sensor servo agar atap tertutup, sehingga buku yang ada di dalam tidak terkena hujan. Kemudian lampu di dalamnya akan menyala karena daya yang ditampung oleh panel surya. Untuk metode pelaksanaan, kami meletakkan perpustakaan mini di tempat yang sering diakses oleh masyarakat, seperti di dekat pos kamling, lahan luas yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain, di taman kota, atau tempat wisata. Outputnya, dari inovasi ini adalah masyarakat dipermudah untuk mengakses literasi dengan adanya teknologi sensor yang diterapkan pada perpustakaan mini. Sedangkan inputnya menjadi melek teknologi karena mempelajari bagaimana cara kerja sensor pada perpustakaan mini dengan teknologi yang menunjang. Dapat kita tarik kesimpulan menjadi beberapa poin. Poin pertama, buta aksara dapat dicegah dengan memanfaatkan sumber daya energi yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar dan pemanfaatan buku fisik yang diletakkan di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, perpustakaan mini juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Ketiga, buta aksara dan pemecahan masalah bagi anak putus sekolah dapat diselesaikan dengan cara komprehensif dengan mengubah mindset bahwa siapapun berhak mendapatkan perlakuan yang sama, fasilitas belajar yang sama, dan mendapatkan ilmu yang sama. Untuk kedepannya, masyarakat diharapkan dapat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses menjaga dan pengelolaan perpustakaan mini, baik itu partisipasi secara fisik maupun emosi. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sistem inovasi yang dibuat. Selanjutnya, perlu dilakukan studi kelayakan menyeluruh terhadap pembangunan serta perlu dikaji lebih lanjut terhadap penambahan alat dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Mau itu dipilih, mahir itu dilatih, manfaat itu dibagikan. Saya Latifah Nabil Azhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Latifah, arigato gozaimasu gitu ya. Semangat sekali sampai Ustazah Fitri ikut semangat begitu ya, sampai di sini semangatnya. Baik, sekarang kami berikan waktu kepada Istri Sensei untuk memberikan pertanyaan. Nggak masuk. Belum ya? Headphone-nya. Ya, oke. Enggak ada? Mungkin kita dulu aja. Baik.
belum masuk ya? Sudah, Oh sudah udah. Mas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam. Lutfi Mbak Sumimasen dan Sensei, tetap suaranya terlalu kecil di Latifah. oh, suaranya kecil. Iya, Kecil ya suara saya? Ini udah gede. Ah enggak. Sudah Ini udah aman, gede ya? aman. Sudah. Oh gitu. Coba di volumenya digedein aja Mungkin gitu ya. kurang bersemangat seperti Latifah kan? Oh ya, sepertinya kalah ya semangat saya sama Latifah. Mungkin saya harus teriak. Iya. Ini ya Latifah, langsung saja mungkinnya karena waktu kita singkat. Jadi kalau saya lihat di sini belum ada nih untuk timeline pelaksanaannya ya, untuk, proposalnya. Ini rencana pelaksanaannya bagaimana? Apakah ada pihak-pihak yang terlibat? Ruang lingkupnya itu seperti apa? Desa mungkin? Atau dan kalaupun misalnya desa ini siapa kira-kira di mana begitu ya? Pihak-pihak mungkin itu yang saya tanyakan. Monggo bisa dijawab. oke, izin menjawab ya Sensei. Jadi ruang lingkup ini berada di Desa Tegalsari Cilacap. Nanti kami akan berkolaborasi bersama dengan kepala desa dan juga salah satu sekolah yang ada di sana yaitu SMK Tamtama 1 Sidarja sebagai teman untuk mempelajari bagaimana cara kerja sensor tersebut dengan memanfaatkan para guru yang ada di sana dan juga nanti kami akan mengimplementasikan bersama dengan masyarakat setempat Sensei. Untuk pelaksanaannya, kalau bisa secepatnya, tetapi untuk pembuatan alat itu sekitar 3-4 bulan Sensei untuk dapat menghasilkan perpustakaan mini tersebut. 3-4 bulan ya. Iya, Nanti ini yes. yang akan berkolaborasi dengan karena ini ada pembuatan alat ya, karena untuk raknya saya lihat di sini pasti akan membutuhkan daya listrik begitu ya. Ini apakah menggunakan tenaga surya atau bagaimana gitu? Karena kalau saya lihat sepertinya saya nggak tahu listriknya dari mana gitu ya kalau misalnya ditaruh di depan rumah. Seperti itu ya, karena tadi misalnya seperti di depan rumah begitu. Oke, izin menjelaskan lagi ya Sensei, karena di sini itu kami kekurangan listrik karena daerah kami itu memang tidak terjangkau listrik secara sepenuhnya, maka kami memanfaatkan panel surya Sensei. Jadi dengan cahaya matahari, Oh, tidak ada begitu, listrik baik. karena memang jangkauan listrik di sini sangat susah gitu Sensei. Menggunakan Gitu, panel baik. surya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaannya oleh Miss Ika. Terima kasih Latifah. Terima kasih Sensei. Terima kasih Sensei. Hai Latifah, Hai yang Miss. sangat semangat begitu. Latifah, Miss Ika penasaran. Kalau berarti ini kan perpustakaan mini begitu ya untuk memudahkan akses dengan literasi. Pertanyaan Miss Ika, kalau tidak pakai sensor itu gimana? Apa ya? Memangnya kalau nggak pakai sensor itu terus kenapa gitu loh? Oke, izin menjawab ya, Miss. Jadi seperti ini. Kenapa perpustakaan mini menggunakan sensor? Karena kami tahu bahwa di daerah kami itu untuk peletakan sensor ini ataupun perpustakaan mini adalah di ruang terbuka, bukan di tempat yang tertutup. Sehingga untuk melindungi buku yang ada di dalam, maka kami menggunakan sensor untuk biar menjaga buku tersebut agar tetap rapi dan juga tetap terjaga baik itu isi maupun dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Miss, makanya menggunakan sensor. Dan kalaupun tidak menggunakan sensor sebenarnya tidak apa-apa, tetapi karena ini adalah sebuah inovasi teknologi, maka kami memanfaatkan sensor sebagai inovasi tersebut. Seperti itu Miss. Baik, oke. Berarti nggak apa-apa ya kalau nggak pakai sensor ya. Lalu kalau sudah ada sensor, terus buku-bukunya itu aman begitu. Walaupun sebenarnya mungkin ada bisa aja dengan rak tertutup dikunci begitu ya. Tapi kuncinya di situ, nanti nggak jadi accessible gitu. Tapi ternyata masyarakatnya tidak tidak punya kesadaran untuk membaca. Nah itu gimana? Nah, izin menjawab Karena Miss. salah satu yang data yang aku paparkan di proposal itu rendahnya kesadaran membaca begitu. Nah itu bagaimana? Silakan.
Izin menjawab ya Miss. Jadi memang kesadaran membaca itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dan bagaimana cara mengajak masyarakat itu, kita akan membuat sebuah inovasi, yaitu ya perpustakaan mini tersebut. Lalu bagaimana jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi, maka kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu Miss. Kita melakukan sosialisasi, setelah sosialisasi kami ajak masyarakat untuk membaca terlebih dahulu. Secara perlahan-lahan, tidak harus konsisten, tetapi berkelanjutan, mungkin seperti itu. Setelah membaca, kami akan memberikan apresiasi terhadap para pembaca yang ada di sana, baik itu pembaca sebagai penghargaan pembaca bulan atau tahun, atau nanti kami akan membuat komunitas literasi tersebut, dan kami akan memberikan saran, terus memberikan inovasi, dan memberikan pengertian terhadap masyarakat pentingnya sebuah literasi tersebut. Mungkin seperti itu, Miss. Dan isi bukunya pun akan diharapkan akan menarik perhatian, terutama untuk anak-anak dan para remaja. Mungkin seperti itu, Miss. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup, Ustazah Fitri. Oke, baik. Latifah. Ya, Ustazah. Ustazah Fitri suka sekali ya dengan ide inovasi ini, sangat menarik begitu. Ada sedikit pertanyaan dari Ustazah Fitri. Ini kan upaya untuk membangun budaya literasi begitu ya di Desa Cilacap. Targetnya adalah generasi muda. Benar Latifah? Iya, Ya. Sensei. Iya, Ustazah. Oke, targetnya adalah generasi muda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun budaya literasi bagi anak-anak muda di tengah era digitalisasi. Kan sekarang itu anak-anak muda sukanya kan malas bawa buku berat begitu, sukanya baca e-book gitu misalnya, sukanya baca web-web novel begitu dan seterusnya. Nah, ini menurut Latifah, bagaimana caranya untuk membangun atau memotivasi generasi muda agar budaya literasinya naik begitu? Baik, izin menjawab ya Ustazah. Kalau memang seperti itu, maka yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah saya akan melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu terhadap anak-anak, dan kita menggunakan semacam survei seperti itu, Sensei. Jadi nanti setelah kita melakukan survei tersebut, kita bisa melihat kira-kira tingkat literasi di daerah tersebut itu seperti apa, lebih tertarik dengan digital atau seperti apa. Apabila tertarik lebih digital, maka kami akan melakukan kembali, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan melakukan sosialisasi dan mengubah mindset ataupun stigma dari masyarakat bahwa buku fisik itu berat, bahwa buku fisik itu tabu, dan kami akan merubah mindset tersebut, Sensei. Jadi dengan cara sosialisasi terlebih dahulu, kemudian mengajak, merangkul anak-anak, kira-kira kalian butuhnya apa, kalian kurangnya apa, atau nanti kita bisa mengkolaborasikan antara digital dan juga buku fisik. Mungkin seperti itu, Sadah. Oh, oke. Jadi ada kolaborasi ya, e-book sama Ada kolaborasi. hotbook begitu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih Miss Ika, terima kasih Wistri Sensei, begitu juga Latifah. Semoga sukses. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustazah, Sensei, Miss. Terima kasih Latifah. Latifah. Ya. Izin live ya. Izin.